Kali ini kita akan berkunjung ke Goa Selomangling. Goa yang dipercaya adalah tempat menepi Dewi Kilisuci, seorang putri dari kerajaan Kahuripan. It's about the day in my life. Assalamualaikum. Kali ini kita mau menuju ke wisata Goa Selomangling. Lokasinya berada sekitaran 5-6 kilometer dari pusat kota. Berada di Kecamatan Mojoroto, lokasi goa ini mudah sekali untuk ditemukan. Mungkin membutuhkan waktu sekitaran 5-7 menit dari kawasan kota. Untuk masuk ke kawasan wisata Goa Selomangling ini juga terbilang cukup murah. Harga tiket masuknya hanya sekitar Rp5.000 saja. Dan untuk parkir kendaraan roda 2 sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000. Jadi aku udah berada di Gua Selomangling. Ini pintu masuk sebelum ke guanya. Jadi kayak di belakang sana tempat parkir, terus deket sama tiket. Untuk Museum Airlangga itu di sebelah sana. Ini dulunya kayaknya ada taman gitu, cuman sekarang nggak kepakai. Cuman masih di satu-satu gitu sih. Kawasan tempat wisata Gua Selomangling ini bisa dibilang cukup luas. Terdapat beberapa area, dari tempat bermain anak-anak, panggung pagelaran, lapangan, taman air, atau kolam renang. Ini pintu ke arah goa, jadi dari sana lurus. Kalau ke kiri itu ke kolam renang. Untuk sampai ke pintu masuk goa, kita diharuskan berjalan kaki sekitaran 100-150 meter. Di sini kita akan melewati beberapa anak tangga untuk bisa melihat langsung goa yang pernah dijadikan sebagai tempat bertapa dari Dewi Kilisuci. Aku udah sampai di hampir dekat goa. Untuk ke arah goa itu kita harus jalan kaki melewati beberapa tangga. Goa Selomangling ini berada di kawasan Gunung Klotok. Gunung yang konon katanya adalah anakan dari Gunung Wilis. Selomangling sendiri memiliki makna, yaitu selo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna batu dan mangling yang berarti miring. Ini aku udah berada tepat di depan mulut goa. Terus untuk berjalan ke atas itu ada beberapa tangga yang memang ditata, dan ini tuh benar-benar pure batu. Kalau pada umumnya candi-candi itu ada arcanya, ini goa ada arcanya. Dan beberapa arca itu nggak ada kepalanya, itu di sebelah sana ada arca, nggak ada kepalanya. Dan ini kayak bekas arca juga, cuman memang udah patah-patah gitu loh. Dan ini tuh sejak zaman kerajaan Kahuripan. Goa Selomangling sendiri konon katanya merupakan peninggalan dari kerajaan Kahuripan di saat kepemimpinan Raja Airlangga. Raja Airlangga ini memiliki putri bernama Sanggramawijaya Tunggadewi yang seharusnya menjadi pewaris tahta bagi kerajaan Kahuripan. Alih-alih menjadi pewaris tahta, rupanya Putri Sanggramawijaya Tunggadewi lebih memilih menyepi di Goa Selomangling dan mengundurkan diri sebagai pewaris tahta. Dan dari sinilah beliau mendapatkan gelar atau julukan sebagai Dewi Kilisuci. Di sisi lain, Raja Airlangga lalu membagi Kahuripan kepada dua putranya, yaitu Sri Samarawijaya sebagai kerajaan Panjalu dan Mapanji Garasakan sebagai kerajaan Jenggala. Kedua kerajaan ini terus berusaha menguasai satu sama lain, dan nantinya kerajaan Panjalu ini yang akan menjadi cikal bakal dari kerajaan Kediri.
Di sekitar pelataran kawasan Goa Silamangling terdapat beberapa arca yang memiliki kepala buntung. Selain itu juga terdapat tangga kecil menuju arah pintu goa. Di bagian dinding-dinding goa ini juga terdapat ukiran-ukiran yang begitu rapi. Dipahat dengan pahatan yang lumayan detail di setiap dinding goanya. Goa Silamangling ini memiliki 2 pintu masuk dan memiliki 4 ruangan di dalamnya. Di pintu masuk goa paling kanan terdapat ukiran yang mirip dengan ukiran dua rapala. Biasanya ukiran ini diletakkan di luar candi, kuil atau bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Di ruangan kedua, kita akan melihat sebuah batu yang mirip dengan tempat tidur. Suasana di dalam gua terasa sangat gelap. Dengan bau wewangian dupa membuat gua ini terkesan mistis dan juga lumayan menyeramkan. Di dalam ruangan ketiga terdapat ukiran-ukiran yang begitu banyak. Di sisi lain juga terdapat ukiran Buddha dengan dikelilingi beberapa bunga dan bekas-bekas dupa. Terlihat dinding-dinding di gua ini mulai menghitam karena asap dari dupa yang sering dinyalakan. Di sisi lain juga terdapat sebuah goa kecil dengan ukiran patung Buddha juga. Dan terlihat beberapa buah kelapa, air dalam botol, dan juga bunga yang berserakan. Jadi di sini tuh ada 4 ruangan ya. Yang pertama itu yang tadi di ujung sana, terus kedua itu ada kayak tempat duduk-duduknya tadi, terus yang ketiga ini ruangan terbesar, ada kayak arca, bukan arca sih, ukiran di belakang aku udah ada beberapa sanca jadi itu. Terus ini ruangan paling kecil, paling ujung paling belakang itu. Kirain tadi ada dua apa karena mungkin ada dua, aku kira ada dua lubang maksudnya. Tapi ternyata di sini masih ada di belakang sana dan ada kayak ukiran juga. Dan masih ada sesajen. Tapi ukirannya di sini tuh tertutup sama asap-asap dari dupa yang biasa dinyalain di sini. Jadi kayak gelap gitu. Kelihatan hitam dan di sini nggak ada pencahayaan sama sekali. Ini masih aktif untuk dijadikan sebagai tempat menyepi, doa. Dan disitulah dulu Dewi Kini Suci bertapa. Ini sekarang aku mau coba naik ke atas gua. Aduh, ini agak licin guys, jadi harus berhati-hati. Petakilan di bawah banyak orang padahal. Karena tadi tuh udah di goa udah gerah banget dan aku mau nyoba ke atas goa. Di sini tuh udaranya sejuk banget. Wah, sumpah. Tuh. Ini jalan kecil, kalau kesini hati-hati. Udah mulai ramai nih orang naik ke atas nih. Tadi nggak ada sama sekali. Kayaknya aku menjadi cikal bakal ngajarin orang naik ke atas. Di sisi lain, kawasan Goa Silamangling ini juga terdapat sebuah museum. Namanya adalah Museum Airlangga. Untuk masuk ke kawasan museum ini, kita harus membayar tiket masuk seharga Rp4.000. Menurut informasi, museum ini berdiri pada tanggal 30 November 1991. Lalu diresmikan pada tanggal 6 Februari 1992. Koleksi dari museum ini sudah ada sejak
tahun 1951. Namun tempat awalnya itu berada di Paseban Alun-Alun. Guys, aku udah berada di dalam museum. Untuk masuknya harganya 4.000, dan di sini tuh banyak banget patung-patung, arca-arca, terus ada kayak sebagiannya tuh deskripsi, dan pokoknya ini peninggalan dari zaman kerajaan dulu. Tuh, banyak banget dari batu bata zaman dulu, dan ini ya kan nggak ada tulisannya. Kalau kalian suka dengan sejarah-sejarah, kalian bisa datang ke sini. Akibat dari pembongkaran bangunan, koleksi tersebut lalu dipindahkan ke Pemandian Tirtoyoso. Pemandian Tirtoyoso kemudian dijadikan sebagai museum pada tahun 1982. Pada perkembangan berikutnya, didirikan bangunan baru yang disebut Museum Airlangga. Dan koleksi dari Museum Tirtoyoso dipindahkan ke Museum Airlangga mulai tanggal 20 November 1991 hingga 31 Desember 1991. Di sisi lain, Goa Selomangling juga terdapat sebuah pura. Namanya adalah Pura Penataran Agung Kili Suci. Dan pura ini memiliki identitas yang sangat penting, yaitu sebagai sejarah dari umat Hindu di kota Kediri. Ini kan buat dedikasinya ke Dewi Sekartaji ini. Dulu yang nggak mau jadi Penerus tahta. Nah, terus akhirnya bertapa di situ, Goa Selomangling punya gelar Dewi Kili Suci. Karena bertapa. Terus ketulusannya ngabdi sama umat, akhirnya dibuat gelar Dewi Kili Suci. Kalau Bali itu ya kasarannya ngomong apa kata sini. Oh gitu, berarti manut Kediri. Ya, manut Kediri, soalnya apa? Agama Hindu yang bawa orang Kediri, budayanya wong Majapahit, Mojokerto. Terus dibantu sama Singosari, sama Alas Purwo Blambangan Banyuwangi.